Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2481. Tuan Gusnadi, jangan main-main dengan kami. Ramuan ini seharusnya berjumlah setidaknya 280 miliar. Wakil presiden seperti Anda tidak mungkin mampu membelinya. Joshua adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencibir dan melirik Iwan dengan cepat. Selain Rini, dia dan Ariela adalah orang pertama yang mengenal Iwan dan mereka mengetahui latar belakang Iwan. Menurut apa yang mereka ketahui, Iwan hanyalah seorang wakil presiden dari sebuah bisnis kecil di wilayah selatan dan bahkan bukan keturunan keluarga berpengaruh. Mengingat hal itu, dia berasumsi bahwa Iwan mungkin tidak memiliki 3 miliar apalagi ratusan miliar. Namun Iwan menyatakan bahwa dia ingin membeli ke-15 jamu tersebut. Ini praktis mustahil dan dia menolak percaya Iwan akan mencapainya. Ya, itu benar. Nah, aku memperingatkanmu, misalkan kamu tidak mampu membeli jamu, enyahlah, jangan menimbulkan masalah di sini. Jika kamu terus melakukan ini, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yang lain pun tersadar dan mereka semua menoleh untuk menatap Iwan. Mereka tahu bahwa Iwan hanyalah seorang wakil presiden yang kemungkinan besar memiliki kekayaan bersih beberapa miliar. Namun bahkan tanaman herbal termurah yang hanya tumbuh selama 300 tahun harganya mencapai 4 miliar. Mereka berasumsi bahwa Iwan mungkin tidak akan mampu membeli ramuan termurah sekalipun dan bahwa dia hanya mencari perhatian. Karena mereka tidak bisa memikirkan penjelasan lain atas perilakunya. Dia hanya seorang badut. Rini, suruh badut ini keluar dari sini. Apa kamu tidak khawatir dia akan mempermalukanmu? Felton mengejek dan menatap Iwan dengan jijik. Iwan berulang kali menentangnya dan dia memendam kebencian terhadap Iwan karena hal itu. Karena Iwan menyinggung yang lain, dia menolak untuk melepaskan kesempatan ini dan mengambil kesempatan untuk mengejek Iwan bersama Rini. Ekspresi Rini menjadi gelap. Meskipun Rini tahu bahwa grup Bio Farma tidaklah remeh, yang lain membayangkannya, hanyalah seorang wakil presiden dan bukan ketua. Apalagi 287 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan Rini sendiri hanya bisa memindahkan dana senilai 70 miliar sekaligus tanpa izin dari kakeknya. Maka tidak mungkin seorang Iwan bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak dapat memastikan apakah Iwan benar-benar mencoba melakukan pembelian atau Iwan sengaja menyebabkan masalah seperti yang dituduhkan orang lain padanya. Tuan Gusnadi, ramuan ini terlalu mahal dan Anda mungkin tidak mampu membelinya. Tolong pikirkan baik-baik, kata Ariela. Ariela setuju dengan yang lain dan tidak berpikir bahwa Iwan akan mampu membeli jamu sebanyak itu. Oleh karena itu, Ariela mencoba membujuknya untuk tidak untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Iya Tuan Gusnadi, jangan bicara sembarangan karena kamu tidak mampu. Kamu mungkin tidak keberatan kehilangan muka, tapi jangan menyeret Nona Morrison dalam kekacauanmu. Joshua mengejek. Meskipun dia cemburu pada Iwan dan sangat berharap bahwa dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, Joshua dan Ariela datang bersama Rini dan Iwan. Karena Iwan dianggap bodoh, Joshua khawatir dia akan terlihat dengan cara yang sama juga. Bab 2482. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Iwan mendengus dan hendak melanjutkan ketika Jackson turun dari panggung. Tuan Gusnadi mungkin bukan ahli dalam ramuan herbal. Ada berbagai jenis ramuan herbal dengan efek yang berbeda-beda. Bahkan jika Anda membeli 15 ramuan herbal, tidak semuanya akan berguna bagi Anda.
tumbuhan herbal yang telah ditanam selama 300 tahun ini bagus. Jika Anda menyukainya, Anda dapat membelinya dan mencoba cara kerjanya terlebih dahulu, kata Jackson. Meskipun Jackson tidak berpikir seseorang dengan status Iwan mampu membeli jamu, Jackson tidak bisa menghina Iwan seperti yang lain karena Jackson adalah tuan rumahnya. Terlebih lagi, Iwan adalah pacar Rini dan dengan bantuannya Iwan seharusnya bisa membeli ramuan berusia 300 tahun meskipun dia tidak mampu membeli ramuan lain yang harganya puluhan miliar. Oleh karena itu, Jackson merekomendasikan jamu yang lebih murah kepada Iwan dan memberinya alasan untuk menyerah. Selama Iwan menerimanya, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dan Rini. Tidak apa-apa, Tuan Fix. Saya tertarik dengan semuanya. Tolong kemasi dan hitung jumlahnya, kata Iwan dengan tenang. Grup Bio Farma membutuhkan pasokan jamu dalam jumlah besar untuk memproduksi pil alkimia, terutama jamu yang tumbuh selama lebih dari 300 tahun. Dia beruntung menemukan banyak tumbuhan langka ini, jadi Iwan memutuskan untuk membeli semuanya. Tapi, Jackson tidak menyangka Iwan begitu ngotot meski sudah diberi jalan keluar. Ini mengejutkannya dan dia pun tercengang. Cukup, Tuan Fix. 287 miliar tidak berarti banyak bagiku. Jika kamu khawatir aku tidak mampu membelinya, jalankan saja kartuku. Iwan memahami pikiran Jackson dan meletakkan kartunya di lemari di depan Jackson. Ya, Jackson benar-benar linglung melihat kartu itu dan tidak tahu apa yang direncanakan Iwan. Apakah dia akan membeli semuanya 15 ramuan herbal? Tetapi, mengingat statusnya bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Jackson berpikir. Nah, kenapa kamu membual? 287 miliar bukanlah jumlah yang kecil, bahkan Rini pun akan kesulitan untuk membelinya. Apakah ada uang sebanyak itu di kartumu? Karena tidak tahan lagi, Felton mengejek. Dia menolak percaya bahwa Iwan punya uang sebanyak itu karena itu tidak realistis. Namun Iwan adalah pacar Rini dan dia berasumsi Iwan mengandalkan dukungan Rini. Jika itu benar, itu akan menggelikan. Meskipun Rini adalah putri sulung keluarga Morrison, akan sulit baginya untuk memindahkan uang dalam jumlah besar. Apalagi, ramuan herbal berbeda dengan sebagian besar. Tidak cocok untuk metode yang digunakan keluarga Morrison untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak ada gunanya Rini membeli semua jamu. Caleb dan para tetua tidak akan pernah membiarkan dia menghabiskan 287 miliar untuk membeli tanaman obat yang tidak berguna bagi mereka. Bab 2483. Ya, Tuan Vermeer benar. Ramuan ini sungguh mahal dan jumlahnya mencapai sekitar 287 miliar. Tidak banyak orang di sini yang mampu membelinya. Nah, jika kamu terus menimbulkan masalah, kami tidak akan membiarkanmu. Yang lain setuju dengan pandangan Felton. Meski mereka semua berasal dari keluarga kaya dengan kekayaan bersih. Triliunan, kekayaan mereka sebagian besar berada di properti. Bahkan elit dengan status lebih tinggi seperti Felton dan Rini akan kesulitan mengumpulkan dana sebesar itu, apalagi wakil presiden seperti Iwan. Mereka semua berasumsi bahwa Iwan sedang mencoba membuat masalah karena tampaknya itu satu-satunya kemungkinan. Hanya karena kalian tidak mampu membelinya, bukan berarti saya tidak mampu. Tuan Fix, jalankan saja kartunya, Iwan mendengus. Dia melihat tidak ada gunanya berdebat tentang suatu fakta, yang mereka butuhkan hanyalah memeriksa kartunya untuk mengetahui apakah dia punya dana yang cukup, sehingga Iwan tidak perlu repot-repot berdebat dengan yang lain. Kenapa kamu keras kepala sekali? Yang lain semua marah dengan kesombongan Iwan dan memelototinya, berpikir bahwa dia sedang mencari sesuatu yang salah. Tuan Fix, karena dia bersikeras, jalankan saja kartunya. Saya ingin melihat apakah dia punya uang untuk membeli semua ramuan ini. Melihat yang lain kesal dengan Iwan, Felton menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengincar Iwan. Lalu dia berbalik untuk memindai Mr. Douglas dan yang lainnya. Mr. Douglas, kamu bisa melihat caranya anak ini sengaja membuat masalah, kan? Jika kita tahu dia tidak punya cukup uang, kamu tidak bisa menghentikanku untuk memberinya pelajaran. Tuan Vermeer, jangan khawatir. Jika dia sengaja membuat masalah, saya tidak akan menghentikan Anda, kata Douglas.
Dia hanya melindungi Iwan karena Felton terlalu sombong dan dia tidak ingin bukitnya rusak. Namun tindakan Iwan sudah memancing seluruh tamu. Tuan Douglas juga terkejut dengan sikap Iwan. Jika tidak ada uang di kartu Iwan, ini akan membuktikan bahwa dia sengaja membuat masalah. Jika itu masalahnya, Douglas tidak punya alasan untuk menghentikan Felton menghajar Iwan. Ya, Tuan Douglas benar. Jika anak itu tidak bisa membayar, tolong Tuan Farmer hajar dia. Yang lain pun setuju. Tidak ada yang mendukung Iwan. Mereka juga tidak percaya bahwa Iwan akan mampu membeli ramuan tersebut. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Ding! Jackson menyuruh salah satu penjaga untuk membawa pembaca kartu. Meskipun dia tidak percaya bahwa Iwan mampu menarik 287 miliar, Iwan bersikeras menggunakan kartunya dan membuat marah orang lain atas tindakannya. Saat itu Jackson tidak punya pilihan lain. Dia mengkonfirmasi 2 kali harga jamu dan mulai menjalankan transaksinya. Uang yang dibutuhkan untuk jamu ditransfer keluar dari rekening Iwan dengan lancar, menghasilkan sekitar 287 miliar. Bab 2484. Apa? Jackson ternganga saat menerima uang itu. Dia tidak menyangka bahwa Iwan akan membayar 287 miliar dalam mimpi terliarnya dan ini mengejutkannya. Dia pun membeku di tempatnya, tidak mampu bereaksi. Tuan Fix, apa yang terjadi? Anak ini tidak punya uang kan? Saya tahu dia hanya membual. Sekarang penyamarannya telah terbongkar. Mari kita lihat sendiri apa yang mampu dia katakan. Felton mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan Mr. Douglas dan yang lainnya. Jika Iwan gagal membayar, mereka tidak akan menghentikannya lagi berurusan dengan Iwan. Melihat Jackson tertegun, Felton berasumsi bahwa Iwan tidak mungkin cukup uang di kartunya. Tidak menunjukkan belas kasihan, dia melambaikan tangannya siap memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Iwan. Namun kenyataannya sungguh kejam. Sebelum dia bisa dapat melakukannya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya. Tidak, Tuan Farmer, saya telah menerima 287 miliar dan dana di kartu Tuan Gusnadi lebih dari cukup. Jackson tersentak dan berkata. Kata-katanya menimbulkan kegemparan. Apa? Tuan Gusnadi punya 287 miliar? Bagaimana mungkin? Felton tertegun dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu saja dia bukan satu-satunya, yang lain ternganga ke arah Iwan tidak percaya. Mereka semua tahu bahwa Iwan hanyalah wakil presiden perusahaan kecil dan dengan mempertimbangkan hal itu tidak ada yang mengira dia akan mampu membeli semua tanaman obat mahal itu. Namun kebenaran memberikan pukulan telak bagi mereka semua. Yang membuat mereka bingung, Iwan membayar 287 miliar untuk semua jamu. Itu benar-benar sebuah keajaiban dan mereka semua terguncang sampai ke inti. Itu benar, jika kalian tidak percaya, aku bisa menunjukkan tanda terimanya kepada kalian. Jackson mengangguk dan menunjukkan tanda terima itu kepada semua orang untuk mencegah mereka mengkritik Iwan. Ya, ketika mereka melihat tanda terimanya, mereka segera tercengang. Buktinya menatap mata mereka dan mereka tidak dapat menyangkalnya lagi. Saat itu mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Iwan. Wow, menurut aku pikir tadi kamu tidak mampu membayar 287 miliar. Kamu hebat. Menghilangkan keterkejutan awal, baik Rini dan Ariela sangat gembira. Rini cukup khawatir pada awalnya. Hu hanyalah seorang wakil presiden dan bukan ketua. Jadi Rini mungkin memerlukan kemampuan untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun dia berhasil dalam melakukan hal itu dan itu membuatnya terkejut dan kagum. Ariela pun terkesan dengan Hu dan grup Bio Farma. Meskipun Ariela belum pernah mendengarnya, grup Bio Farma dan Hu hanyalah seorang wakil presiden. Dia berhasil mengumpulkan ratusan miliar. Kita membuktikannya, grup Bio Farma yang hebat secara kekuatan finansial. Perusahaan itu jauh dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Bab 2485. Bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksi Rini dan Ariela, Joshua benar-benar tercengang. Dia sudah mengetahui dari Rini bahwa Iwan
merupakan wakil presiden perusahaan dengan status serendah itu, dia tidak habis pikir bagaimana Iwan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Sungguh sulit dipercaya dan dia tidak akan pernah percaya hal itu nyata jika dia tidak melihatnya sendiri. Sialan, bagaimana anak itu bisa melakukan ini? Felton mengepalkan tangannya, ekspresinya menjadi gelap. Dia hanya membayangkan bagaimana dia bisa memberi pelajaran pada Iwan setelah dia gagal membayar 287 miliar. Yang mengejutkannya, ternyata dia salah. Memikirkan kembali bagaimana dia mengejek Iwan dan berdiskusi dengan orang lain bagaimana mereka akan memberi pelajaran kepada Iwan, Felton merasa seperti orang bodoh. Seketika dia jadi seperti malu karena dia berharap bisa bersembunyi. Tentu saja dia bukan satu-satunya. Yang lain semuanya malu atas kesombongan dan ejekan mereka. Tuan Farmer, tidakkah Anda mempertanyakan apakah saya mampu membeli jamu ini? Saya sudah membayarnya, apalagi yang ingin Anda katakan? Iwan menoleh ke arah Felton, tatapannya menghina. Iwan tidak lupa tentang caranya Felton untuk terus-menerus mengejeknya dan inilah kesempatannya untuk melawan. Dia penasaran melihat bagaimana reaksi Felton. Felton pun memucat tidak mampu membalas. Bagaimanapun juga Iwan hanya mengatakan yang sebenarnya dan hanya bisa menelan harga dirinya. Ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Baiklah Tuan Gusnadi, saya sudah mengemas semua ramuannya. Silahkan tolong periksa. Jackson sudah memerintahkan para penjaga untuk mengemas ke-15 ramuan itu dan menyerahkannya kepada Iwan. Tentu, biarkan saya menerimanya. Dia datang ke buket ini terutama untuk membeli jamu karena tujuannya telah tercapai, suasana hatinya sedang baik. Felton sudah mempermalukan dirinya sendiri dan dia tidak mau membuang waktu lagi. Tunggu sebentar. Jika orang ini membeli 15 jamu, apa yang kita dapatkan? Melihat Iwan dan melirik ke lemari yang kosong yang lain tercengang. Seseorang bergumam dan mereka sadar. Awalnya mereka mengira seseorang dengan status Iwan tidak dapat mengumpulkan 287 miliar. Jadi mereka tidak diberitahu tentang fakta bahwa dia telah membeli semua jamu. Namun setelah Iwan membayar, mereka menyadari ada hal yang tidak beres. Mereka semua datang untuk membeli jamu dan jika Iwan telah membeli semuanya, perjalanan mereka akan sia-sia.